Filbert dan gue merupakan content creator di bidang fashion. Hai Millennials, kembali lagi. Sekarang kita ada di MC Pods episode 4. Episode 4. Ya, sekarang udah episode 4. Dan di bintang tamu sebelumnya ya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Mereka semua berpengaruh sama milenial. Kita kedatangan lagi nih satu nih, tapi orangnya ini ya lumayan spesial, unik lah orangnya ini. Lu bisa tahu sendiri lah nanti. Okay. Nah, mungkin pasti ada beberapa hal lah yang bisa dicontoh dari dia. Langsung aja nih ke orangnya. Apa kabar Baik ya. Perkenalan dulu dong. Nama gue Filbert Giovanni, biasa dikenal Kickfield. Jadi gue tuh bisa dibilang kayak gue anak kuliahan tapi part time content creator. Oh, part time content creator. Gak content creator banget sih. Ya sebenarnya just for fun aja tapi ya ada hasilnya lah dikit lah. Oh, ada hasilnya. Sekarang lu ngapain sih? Lu ngapain undang gue kesini? Sekarang masih kuliah berarti? Kuliah dong. Semester berapa sih kita? 7 ya? Semester 7. Susah nggak ngebagi waktu kuliah sama lu konten atau? Sebenarnya pas masih masuk itu sebenarnya agak susah ya. Soalnya kan kayak dari pagi sampai sore itu kan harus di kampus kan. Kayak misalnya gue kan content creator fashion kan bisa dibilang. Jadi gue mesti kayak foto OOTD gitu kan. Biasanya kalau misalnya masuk kuliah itu gue sempatnya tuh kalau misalnya lagi nggak ada kelas, kalau nggak weekend doang. Kalau lagi weekday itu biasanya susah. Tapi sekarang kan lagi online class kan. Kita semua di rumah. Jadi lebih banyak waktu lah buat gue berkarya di sosial media gitu. Oh, jadi menurut lu pandemi ini sebenarnya kesempatan untuk berkarya? Sebenarnya kesempatan, iya benar. Tapi orang-orang memandang sebelah mata loh, Kak. Aduh, pandemi, gue males nih nggak bisa menghasilkan apa-apa. Itu justru menurut gue tuh close minded. Kita nggak boleh close minded. Justru kita segala hal yang datang ke kita itu kita harus ambil positifnya. Kita harus kayak cari peluang dari ya bisa dibilang dari kayak pandemi ini kan pasti orang kayak mikirnya wah musibah atau apa jadi kayak bisnis susah segala macam, tapi gue malah kayak makin oke sih gitu. Makin oke sih ya. Makin banyak waktu lu. Kenapa lu milih jadi content creator? Gak running apa ya? Kan banyak juga ada yang milih untuk running bisnis. Terus ada yang milih untuk jadi profesional gitu-gitu. Kenapa lu pengennya di content creator? Yang pertama kalau untuk jadi profesional gue kan masih kuliah nih. Jadi menurut gue tuh kalau misal jadi profesional tuh nggak memungkinkan lah buat gue. Nah kalau running bisnis, gue pasti suatu saat bakal running bisnis. Tapi gue rencana gue tuh gue jadi content creator tuh buat bangun nama dulu. Oh, kredibilitas. Yes, kurang lebih. Jadi ntar begitu gue ada nama orang kenal gue, baru gue bikin bisnis gitu. Itu lo ada planning ya? Maksudnya lo apa ya? Ini di umur sini gue jadi content creator sampai umur 26 gitu. 27 gue udah running bisnis, nikah tahun 28 gitu. Kalau jadi content creator gue pasti selama gue selama gue masih layak buat tampil gitu, ya gue pasti bakal terus jadi content creator lah. Maksudnya kayak sampai tua lah kalau bisa. Soalnya kan nggak ada salahnya juga kan. Itu berdasarkan hobi lu jadi konten. Sebenarnya dibilang hobi itu ya mungkin bisa dibilang hobi. Sebenarnya apa kayak lebih ke passion sih mungkin ya. Kayak sebenarnya gue kan emang demen fashion gitu kan. Jadi kayak apa yang sehari-hari gue pakai, terus kayak pokoknya kayak lebih gimana bilang ya? Lebih yang pokoknya yang menggambarkan gue itu ya tinggal gue dokumentasiin terus gue gue post gitu lah kurang lebih. Mencoba menjadi diri lu sendiri. Yes, betul sekali. Terus kan nggak mungkin nih hobi lu apa fashion doang ya? Selain fashion ada nggak yang lu lakuin hobi lu yang lain? Selain fashion gue sekarang lagi demen sepedaan sih. Oh, lagi demen sepedaan? Lagi demen sepedaan, gara-gara pandemi kan gabut banget kan, bener-bener gak ada kerjaan di rumah, gue bingung mau ngapain. Kelas juga cuman sejam, kadang dosennya juga
udah setengah jam kelar gitu. Dan, nah habis itu ya kan pokoknya waktu tuh banyak banget gitu. Selain OOTD, selain foto OOTD terus bikin konten dan lain-lain juga masih ada sisa waktunya tuh banyak. Dan gue pikir juga sekarang kan lagi musim kan sepedaan kan. Kayak gue awalnya tuh coba, oh nih teman-teman gue pada sepedaan tapi gue gak punya sepeda. Iseng coba beli sepeda gitu, ikut gue bareng gitu. Terus lama-lama ketagihan gue. Jadi bukan olahraga yang seminggu sekali, tapi malah gue jadi transportasi. Jadi gue kemana-mana tuh sekarang naik sepeda. Ke rumah temen, main ke rumah temen, kemanapun deh. Pokoknya gue sebisa mungkin kesini aja naik sepeda. Mobil udah bener-bener jarang banget gue pakai. Tapi hobi lu selalu unik sih dari dulu. Kenapa ada skateboard, apalah. Aduh, nggak tahu lagi hobi lu. Unik nah. Multi talent, Bu. Multi talent ya, bukan unik multi talent ya. Nah, dari hobi lu udah mencapai apa nih? Misalnya dari lu apa ya? Dari lu foto-foto OOTD, lu sekarang jadi apa atau lu gowesan jadi apa kek? Ya dari pencapaian lu dari hobi lu. Kalau dari fashion, konten segala macem, ya gue udah ada lah beberapa kayak endorsean gitu. Ya lumayan sih sebenarnya. Jadi ya mungkin bayarannya juga masih belum terlalu gede, tapi kan kayak kadang orang tuh ada juga yang misalnya dia mau endorse tapi maksudnya gue suka barangnya, tapi value-nya tuh kayak nggak terlalu gede gitu loh. Jadi ya udahlah, apalagi lokal brand biasanya gue kayak ya udahlah nggak usah ini, nggak apa-apa, gue bantu support aja, nggak usah bayar gitu maksudnya. Kalau emang gue suka brandnya, jadi mulia ya. Bukan mulia cuy, kayak support lokal brand lah gitu. Kita harus bangga kan produk Indonesia. Gitu. Jadi nggak cuma sebatas uang doang, tapi kebutuhan gue dalam bidang fashion tuh terpenuhi secara sendirinya gitu loh. Jadi tanpa gue harus keluar uang, gue udah kayak ya udah barang-barang gue semakin lama semakin banyak gitu. Lu pertama sampai sampai punya kredibilitas tuh, bukan kredibilitas sih ngomongnya. Apa ya? Sampai lu pertama kali dapat endorsean deh, itu berapa lama gitu lu ngonten? Lama sih ya. Soalnya gue kan kayak bisa dibilang, maksudnya orang cukup tahu gue itu kan awalnya bukan fashion kan, tapi lo tau sendiri fotografi. Iya. Nah gue tuh dulu jadi awalnya hobi foto, terus bahkan gue pas masuk kampus tuh pertama kali tuh kayak misalnya ketemu orang, kenalan. Nama lo siapa? Gue bilang nama gue Filbert. Terus oh ini Filbert yang fotografer ya. Pasti orang tuh kayak mindsetnya, oh Filbert nih si fotografer. Kayak oh ini Filbert yang jago foto ya. Gue awalnya tuh orang tahu gue tuh gitu. Follower gue juga banyak itu dari fotografi sebenarnya. Nah abis itu gue ngerasa kayak jenuh. Abis itu gue kayak bosen, pengen coba hal lain lah gitu. Dulu kan gue selalu di belakang panggung kan istilahnya kan, kayak fotoin orang, terus kalau misalnya teman-teman gue foto, gue nggak pernah ada di frame ya. Lu tahu kan ya perasaannya. Ya jadi dari situ gue juga kayak mikir kayak gue udah terlalu lama berada di belakang panggung, saatnya gue tampil. Semenjak itu jadi gue kayak selain itu juga lebih kayak maksudnya lebih berpotensi gitu. Jadi maksudnya jadi content creator di bidang fashion itu lebih berpotensi dan bisa lebih menghasilkan gitu menurut gue dibanding kayak fotografi gitu loh. Jadi setelah gue masuk ke fashion, gue udah kayaknya udahlah, gue udah nyaman di sini gitu loh. Ini kayak unik deh, maksudnya lu dulu udah sampai orang kenal lu, oh ini Filbert yang jago fotografi. Oh ini ya pokoknya hobi lu fotografi banget lah ya dulu. Betul. Lah lu bisa shifting tuh, maksudnya pertimbangan lu apa gitu? Ya selain yang tadi kan lu udah ngomong, udah nyebutin kalau lebih berpotensi menghasilkan. Cuman ada pertimbangan yang berat gak waktu lu shifting ke bidang fashion? Pertimbangan yang berat sebenarnya ada sih. Soalnya kan gua kan bangun IG gua kan dari awal tuh isinya kontennya tuh fotografi semua kan. Dan like gua tuh udah lumayan banyak dulu, udah sampai ada yang hampir 1,000 lah. Bisa dibilang followernya padahal masih dikit tuh. Nah abis itu ya pokoknya orang ngeliat feeds gua tuh kayak wah nih feedsnya estetik, bagus. Kayak kontennya tuh maksudnya enak dilihat mata gitu. Ya gue mikir kayak kalau misalnya gue awalnya tuh sempat mikir kayak apa gue gabungin aja gitu. Nah itu maksudnya. Fotografi iya, tapi fashion juga iya. Jadi ada postingan yang gue OOTD, ada juga yang hasil fotografi gue kan. Tapi gue mikirnya kayak yang pertama feedsnya jadi menurut gue kurang bagus, soalnya campur aduk kan. Yang kedua itu jadi kayak nggak konsisten. Jadi follower gue yang fotografi pasti pengen liatnya yang fotografi kan, nggak mau lihat OOTD gue siapa gue gitu kan. Sedangkan follower gue yang emang pengen lihat gue di fashionnya belum tentu mau lihat fotografi gue juga. Jadi gue ada pertimbangan di situ tuh. Tapi setelah gue pikir-pikir tuh
ya kalau emang maksudnya emang yang mana pilihan gue ya gue harus konsisten di situ. Iya. Nggak bisa kayak gue bagi-bagi. Gue sempat juga kayak pisahin Instagram gue. Yang Kickflip itu yang buat Filbert itu yang GVN. fotografi sama yang Filbert GVN tuh ceritanya mau gue yang buat konten fashion. Tapi Akhirnya gue lebih keseringan di Filbert GVN malah Kickflipnya yang gue nggak mainin. iya. Ya gue nggak bisa pegang 2 account gitulah kasarnya. Jadi gue putusin buat gue ilangin foto-foto gue yang di Kickflip. Jadi gue pindah ke fashion semua ke yang Kickflip gitu. Ada penyesalan nggak lu ninggalin fotografi Penyesalan enggak sih. sama sekali? Sebenarnya selama gue fotografi itu kan ya ada ilmu yang gue pelajarin dan mungkin ada koneksi-koneksi juga yang gue dapetin kan. Dan sampai sekarang juga pasti masih ada gitu loh. Oh. Jadi meskipun gue stop juga skillnya masih ada lah. Ah. Tapi udah nggak pernah ngelakuin deh sekarang. Udah nggak pernah sih gue, udah nggak pernah. Sekarang sibuknya ngapain berarti? Ya, masih berarti fokus model. Ya, Jadi model. iya kadang-kadang gue mau, iya gue kadang jadi model cabutan. Model cabut. Lu gabung, kalau nggak salah lu gabung USS ya? Jadi Iya, gue, Nah. iya. itu lu jadi apa sih di USS? Ah gini gue ceritain dari awal kali ya. Ya. Bisa sampai di bio lu ada Urban Sneaker Itu Society. jadi ya? awalnya tuh gue dikenal sama USS itu awalnya tuh sebagai fotografer. Gue masuk ke Iya, USS udah tuh lama pertama-tama tuh jadi fotografer. Iya. Nah jadi gue selalu foto-fotoin tuh mereka-mereka kan. Gue foto-fotoin. Gue dulu tuh nggak suka di foto kan. Terus entah kenapa gue kan shifting ke fashion kan. Jadi gue lebih seringnya di foto daripada moto kan. Nah, habis itu gue bisa dibilang kayak ya member yang cukup lama lah di USS kan. Gue di sono tuh sebenarnya lebih ke talent. Oh. Lebih ke talent. Bukannya gue kerja di USS tapi gue kayak talentnya gitu. Jadi Kayak sejenis buat apa ya? Buzzer campaign gitu. ya, kayak campaign buzzer buat- campaign iya. ya gitu-gitu lah pokoknya. Oh. Itu berarti dari fotografi gitu. Dari ya? fotografi awalnya. Lu apa ya? Waktu lu jadi fotografer sama waktu lu jadi model, jadi talent ini Talent, sekarang OTD ini, lu ngerasa yang paling menjadi diri lu yang mana? Bud? Yang jadi talent model. Kenapa tuh? Karena Soalnya kenapa ya? Gue tuh emang rasanya gitu aja, rasanya. enggak sih sebenarnya dua-duanya gue merasa gue menjadi diri gue, tapi gue lebih nyaman kayak melakukan yang di bidang fashion ini gitu. Oh, lebih ke kenyamanan ya. Lebih ke kenyamanan sih. Iya. Kalau apa ya? Menurut gua lu itu sih cukup berani sih shifting dari Cukup dunia berani. fotografi ke model. Karena lu udah punya kredibilitas ya. Terus untuk masalah kredibilitas nih, lu bilang tadi kalau lu udah punya kredibilitas, lu pengen punya bisnis nih. Rencananya mau bisnis apa? Yang di bayangan lu? Paling deket sih fashion udah pasti. Soalnya kan ya nggak jauh-jauh lah dari ranah gue kan. Emang gue main fashion segala macem. Gue suka fashion, gue hobi fashion. Dan nyokap gue tuh juga emang bisnis fashion gitu. Ya mungkin ada turun-temurun sih kayak passionnya gitu. Jadi ya gue rencananya sih buat bisnis fashion sih. Yang terdekat sih. Terus oke, gue pengen ngorek ini nih mindset fashion lu nih. Silakan. Kan banyak banget nih brand-brand lokal yang apa ya? Ya kan sekarang lagi zamanan ya brand-brand lokal. Terus orang-orang juga pengen punya brand sendiri tapi mereka apa ya jatuhnya? Kayak rasanya ya percuma lah saingannya udah banyak gitu. Nah, kalau dari lu apa yang lu manfaatin dari apa ya? Dari kondisi sekarang banyaknya brand lokal yang bertaburan gitu di Indonesia yang bisa buat lu beda tuh apanya gitu. Kalau menurut gue ya, gue kan belum ngejalanin nih. Tapi kalau misalnya lu nanya menurut gue apa, ya menurut gue sebenarnya brand lokal banyak itu sebenarnya nggak jadi masalah. Soalnya kan mereka punya market masing-masing kan. Ya kita tinggal bikin sesuatu yang berbeda dan kita cari buat market kita sendiri. Otomatis nggak bakal ada saingannya gitu menurut gue sih. Oh, cari market sendiri. Market sendiri. Iya. Nah, kalau persaingan di dunia fashion berat nih sih di lokal ini. Maksudnya bisnis gitu. Bisnis. Ya kalau gue punya bisnis clothing gitu. Dibilang berat sih sebenarnya pasti berat ya. Apalagi kalau misalnya belum punya nama kan pasti berat dan saingannya.
Dan lokal brand itu sekarang bener-bener lagi marak-maraknya banget. Nggak cuma fashion, apapun deh. Kayak sepeda aja lokal brand tuh lagi naik banget gitu. Iya. Pasti emang kalau misalnya belum ada nama sih pasti susah. Tapi kalau misalnya tekun, terus emang brand kita tuh punya value ya pasti ada jalan sih menurut gue. Berarti kuncinya di value ya? Kuncinya sih iya di value. Apa ada Sebenarnya di kunci clothing brand ini buat terbangun gitu loh, kuncinya di mana? Terus sebagai pengamat fashion gitu. di mana? Kuncinya di mana ya? Sebenarnya di kesungguhan kita sih, kayak keseriusan kita lah. Pokoknya kalau kita serius ngelakuin apapun tuh pasti bakal ada hasilnya lah pasti. Hoki juga deh. Hoki juga sih, koneksi paling penting. Koneksi paling penting. Oh, kalau orang nggak punya koneksi gimana? Ya apa sih? Ya makanya harus Parah build banget. connection dulu, build connection. Iya. Dari awal ya. Iya. Bertahap ya. Mm-mm. Berarti kalau menurut lu ngeras tuh juga nggak bagus ya? Keras untuk pengen langsung. Kan nih lu, gua ngelihat lu sekarang lagi ngebangun nih buat Yes. ke titik lu bikin brand atau bikin bisnis. Tapi ada orang yang mau ngeras nih, gua mau langsung bikin brand, udah nggak peduli. Itu salah ya sebenarnya. Ya itu sebenarnya terserah dia sih. Tapi Ya, kalau dia mau kalau ngeras, ya itu pandangan lu, urusan dia gitu. kalau pandangan lu, Kalau pandangan gue sih, ya kalau dia yakin aja sih sebenarnya nggak masalah ya. Tapi pasti opportunity-nya lebih gede kalau misalnya kita emang udah siap gitu loh. Emang udah koneksi ada, terus butuh berapa pengalaman tahun? ada tuh? gitu-gitu. Butuh berapa tahun bikin Kurang koneksi? tahu, Pak. Kurang tahu. Tergantung orang lah. Beda-beda kan. Ada hoki juga ya. Tergantung sungai membawa kita kemana. Pasrah banget loh. Nih, gue tadi lu mention tentang passion nih. Ini passion lu kan. Tapi kata passion tuh menurut gue agak tricky sih. Maksudnya Apa? nggak semua passion bisa menghasilkan gitu loh. Ya nggak? Apa gimana? Itu tergantung menurut gue ya. Itu tergantung dari gimana kita ngejalanin dan mengolah fashion kita tuh jadi sesuatu yang berguna gitu menurut gue. Kan ada yang kayak orang fotografi doang. Misalnya orang hobi fotografi nih, tapi yaudah dia foto-foto buat Instagram apa segala macam. Sebenarnya dia bisa maksimalin dengan cara apa? Ambil job, foto shoot 17 misalnya, ibarat kata ikut agency, itu kan pasti bisa menghasilkan dong. Itu kan dari passion. Itu kalau foto, misal passion apa ya? Yang misal gue passionnya apa? Mendayung apa? Pokoknya Bisa dong. Gimana? Ikut lomba lah. Iya Ikut lomba sih, kan kalau iya. menang kan dapat. cuma kan ini, lapangannya hasil. nggak ada gitu maksud gue. Ya, yang nggak mendayung juga sih. Mendayung sih. Ganti deh, jangan deh kalau mendayung. Nggak misalnya doang. Nggak, soalnya kadang apa ya? Kalau orang punya passion tuh harus lihat apa ya? Lihat kondisi juga maksud gua. Lihat kondisi juga sih. Ini nih, kalau bidang lu ini kan menyangkut apa ya? Ibaratnya personal branding ya? Betul. Ya kan? Menurut lu personal branding lu udah kebentuk belum sekarang? Mungkin udah ya, tapi masih dikit kali ya. Nah, itu Jadi lu, gue masih memperjuangkan lah ibaratnya. lu lebih ke memposisikan diri lu sebagai apa ya? Sebagai misalnya lu pengen jadi orang yang dilihat kayak apa ya? Kayak orang yang songong gitu. Nah, lu paksain nih ke songong atau lu ya udah jadi diri lu aja gitu. Gue jadi diri gue. Gue pengen dengan gue menjadi diri gue, orang tuh terinspirasi dari gue gitu. Jadi gue nggak perlu. Ya gue maksudnya kan ada beberapa orang yang dia tuh jadi content creator fashion, tapi sebenarnya tuh dia tuh ngikutin style orang misalnya. Oh. Tahu lah apa yang lagi ngetren, abis itu dia ikutin. Gara-gara lagi ngetren, mungkin dia pikir kayak dengan dia berpakaian seperti itu orang bakal lebih ngeliat dia. Kalau gue sih nggak mikirin itu, gue mikir gue pakai aja apa yang gue pakai dan gue berharap dengan apa yang gue pakai orang tuh bisa terinspirasi dari gue gitu. Oh, ya berarti dengan menjadi diri lu sendiri ini Betul. sebenarnya lebih menginspirasi orang ya. Betul. Ya, lu menginspirasi orang ya. Iyalah, masa enggak gitu. Kalau lu sekarang memandang diri lu seperti apa sih? Bud? Maksudnya gue orang apa kayak kan ada misalnya gue nge-state diri gue anak fashion hypebeast gitu. Kalau lu apa gitu? Ya gue orang biasa aja lah. Yang pakai baju biasa aja lah. Ini baju putih polos. Pakai baju-baju yang santai aja gitu. Ya sesimpel baju santai itu bisa disebut fashion nih. Bisa sebenarnya, tergantung bagaimana kita menyatu padukan. Terus nih kan ada nih orang yang insecure gitu. Maksudnya
ini baju putih pakai lu bagus gitu misalnya. Ini ada orang yang gendut pengennya pakai baju putih kan ngecap gitu. Terus kan nggak yakin gitu maksudnya dengan diri dia gitu, insecure. Tapi dia pengen kayak gitu. Suka banget sama warna putih, Sebenarnya- dia insecure gitu. Sebenarnya ada alternatifnya kalau kayak gitu. Apa tuh? Tinggal nggak usah ke fashion. Enggak, bercanda. Enggak kan sesimpel baju putih ya, itu kan kalau misalnya emang sebenarnya pertama kuncinya tuh kita tuh percaya diri aja gitu. Kita nggak usah pikir apa yang orang pikir, kita nggak usah ngelihat, nggak usah pedulin apa yang orang pikirin. Kita pakai apa yang kita suka aja. Dan kalau misalnya ibarat kata orang yang tadi lu bilang plus size itu bukan gendut ya, plus size. Ya plus size. Itu mau pakai baju putih, nggak harus pakai baju putih yang ketat dong, kan bisa yang kayak oversize gitu kan, otomatis kelihatannya jadi lebih bagus juga gitu. Gitu. Tapi Kalau pakai yang ketat itu salah. Jangan. Jangan. kalau lu bilang apa ya? Lu bilang jangan pedulin kata orang tuh Yes. nggak sesimpel itu maksud gua. Kayak ya lu hidup di apa ya? Di society gitu. Nah, ini orang ngomong pasti ya kedengeran gitu ibaratnya. Gue memposisikan diri sebagai orang itu maksudnya. Oh, iya, orang iya. yang bermindset itu ya. Ya kan nggak bisa gitu. Maksudnya gue ada yang komen ya gue lihat gitu. Nggak bisa gue nggak peduli nggak bisa gitu. Ya orang balik lagi sih ke masing-masing orang ya, orang kan beda-beda. Tapi kalau misalnya ngomong gua tuh lebih ke yang orang komen negatif apapun tentang gua, kalau emang maksudnya gua merasa itu nggak negatif, bukan merasa, maksudnya emang faktanya tuh itu nggak negatif, tapi orang tuh kayak apa sih istilahnya nyinyir gitulah kan, suka gitu kan. Kayak anggap aja nih cowok pakai anting bisa dibilang gay, rambut pink gitu-gitu kan. Kalau gue tuh sebenarnya nggak peduli gitu. Kayak misalnya gue rambut warna pink, gue pakai kemana, orang komentarin gue apa, gue nggak peduli sebenarnya. Nah itu sebenarnya kuncinya dari Ya sih kesuksesan sebenarnya gue sebenarnya itu gitu, sih, menurut gue kaget sih waktu lu ke kampus semir oren. Tuh, Udah kayak jeruk. Oren kapan emang pernah gue ke kampus? Pernah. Lu rambutnya segini pendek banget kayak Pak Seroy. Pernah. Oren? Iya oren apa pink nggak tahu dah pokoknya. Enggak, gue kuning. Iya kuning ya kuning. Kuning Udah, blonde udah, gitu. udah kayak lemon ya. Ini gue agak kaget sih. Biru juga gue pernah, tau gak sih biru? Emang iya? Ya gue pernah kan, kuning kan, kuning kayak kuning coklat gitu kan. Abis itu gue gundulin, udah panjang gue gundulin. Abis itu gue cat lagi kuning lagi, jadi botak kuning. Abis itu seminggu setelahnya biru. Jadi botak biru. Orang pasti mikir kayak, wah ini orang freak lah apa gitu. Gue gak peduli. Enggak, kan gue udah kenal lu dulu, Iya, jadi gue emang tahu gua freak aja. ya, emang gua freak ya. Lu freak gitu. Freak dalam hal positif lah. Enggak, tapi maksudnya lu sampai ke tahap itu gimana gitu loh, maksudnya susah. Iya emang gak semua orang sih, tapi Orang sendiri-sendiri ya. ya bisa dibilang itu salah satu kelebihan gue lah. Percaya diri iya. gitu. Tapi bisa dituntun untuk ke situ nggak orangnya? Sebenarnya bisa sih, cuman gue nggak tahu caranya gimana ya. Tapi nggak ada yang nggak bisa dilakuin sih sebenarnya, selama masih masuk akal bisa sih harusnya. Jadi masih masuk akal ya. Jadi menurut gue sih. Lu pernah dinyinyirin? Lu tahu lu dinyinyirin gitu? Sama bokap gue sendiri. lu kayak anak berandalan, lu rambut gini-gini gitu sering banget gue pasti. Tapi gue ya mumpung masih muda lah, kalau udah tua kan Rebel ya. udah 40 udah berkeluarga kan nggak mungkin gue begitu kan. Itu disangka orang gila. Mumpung gue masih muda ya udahlah. Di hidup lu sekarang, lu hitungannya milenial kan? Nggak tahu gue, iyalah ya. Iya ya. Lu sekarang udah ngeset hidup lu mau kayak apa belum? Atau lu masih go with the flow aja? Nyantui. Enggak sih, sebenarnya gue udah ada perencanaan sih. Main tuh gue pengen tahu tuh rencana lu. Rencana gue, tapi ini belum, maksudnya masih kayak Bayangan ya? Iya. Bayang-bayang. Gue lulus pengen kerja di USS sih rencana gue. Kerja di USS setahun lah. Buat dapetin pengalaman, koneksi dan lain-lain. Setelah itu gue, kalau emang maksudnya emang menurut gue udah siap buat bikin bisnis, gue bakal jalanin bisnis. Jadi kadang nih kan lu tadi ngomong lu mau bangun koneksi lu. Untuk membangun koneksi itu apa ya? Kesannya kayak negatif gitu. Kenapa tuh? Kayak memanfaatkan lingkungan ini sih. Apa itu malah bener? Gak, bukan memanfaatkan lingkungan sih, tapi koneksi itu sebenarnya
kita tuh nggak cuman mendapatkan sesuatu dari orang, tapi orang itu juga bisa mendapatkan sesuatu dari kita gitu. Jadi kayak simbiosis mutualisme gitu. Ya, simbiosis. Kalau emang kita jadi parasit ya itu negatif lah. Jangan kayak gitu loh. Berarti definisi koneksinya dibenerin nih. Orang bisa dapat keuntungan dari lu juga ya. Iya, Nah iya. sekarang misalnya gue punya apa ya, perusahaan apa ya? Ya anggaplah USS dah gitu. Sekarang lu kan ibaratnya lagi bangun koneksi nih sama dia. Yang USS bisa dapat dari lu apa? Apa ya? Mungkin kalau sekarang sih masih belum ya. Soalnya kan gue kan masih bisa dibilang masih kayak startup apa? Content creator masih merintis lah, masih merintis ya. Follower gue juga belum banyak kan. Ya mungkin kalau misalnya follower gue udah banyak ya mungkin gue bisa Ya bertahap ini juga ya. Iya sih, semua ada tahapnya sih. Tapi lu masuk jurusan bisnis ya? Iya, bisnis. Tapi lu sebagai content creator sekarang yang lu jalanin. Apa lu Sambilan aja. Iya. Tapi lu tetap masuk bisnis ini by purpose. Maksudnya emang gue pengen punya bisnis. Iya Makanya gua dong, masuk iya bisnis. dong. Dari gue SMP juga gue udah nentuin pokoknya gue harus kuliah bisnis. Oh lu nentuin dari SMP? Dari SMP. Orang kan ada yang sampai kelas 12, aduh gue jurusan apa ya, gue bingung nanya-nanya orang. Gue dari SMP, dari kelas 8, pokoknya nanti pas udah lulus SMA mau masuk bisnis. Soalnya emang dari dulu tuh, gue tuh pengen bisnis aja gitu, gue nggak pengen kerja profesional. Karena yang pertama juga kita lebih bisa ngatur waktu, lebih fleksibel dan Nggak diperketat aturan ya. betul. Lu orangnya nggak suka atur ya? Ya gue mah suka-suka gue lah. Gitu. Lu orangnya rebel sih emang. Yoi. harus. Harus. Iyalah. Rebel nih berarti negatif lu maksudnya. Enggak lah. Enggak. Negatif sih. Negatif dong. Jangan. Jangan ditonton. Ya, yang ini jangan dicontoh, tapi yang sisanya silakan. Tapi kalau mau contoh yang ini juga nggak apa-apa lah. Tapi lu sekarang masuk bisnis karena lu udah ngeplan, jadi lu jalannya enak kan. Nah kalau buat ini nih orang yang kan masih zaman-zaman masuk kuliah nih, para milenial sekalian ini, kalau udah yang terlanjur salah jurusan gimana? Menurut lu? Ya ada dua pilihan sih. Apa tuh? Antara pindah jurusan ya, kalau nggak jalanin aja gitu. Ya kalau nggak apalagi pilihan yang lain. Nggak ada kan? Iya Ya sih. udah. Jalanin aja Iya, nih. jangan nggak kuliah terlihat lah. Yang Simple penting jangan ini. nggak kuliah. Jalanin aja ini kelihatan simple. Ya emang nggak tahu sih, gua kan nggak ngalamin kan. Temen lu nggak ada yang kayak gitu? Yang apa salah jurusan dulu? Enggak ya? Enggak ya? Lu salah jurusan nggak sih? Enggak, gue bener. Gue udah bener. Sekarang udah bener. Ada sih, kayak ada. Gue kenal ada kakak kelas. Dulu di Pasmul juga, dia ambil jurusan finance, terus pindah. Oh dia pindah. Tapi salah jurusan nggak menutup kemungkinan lu buat sukses cepet. Gak menutup kemungkinan sih. Lagian jurusan apa yang kita ambil juga belum tentu ada hubungannya sama masa depan kita. Gue bahas tuh yang kalau lu sekarang lagi bertahap untuk apa ya, berpengaruh lah kepada USS itu. Biar lu pengen lu punya manfaat buat USS gitu kan. Tadi lu ngomongin, dan ini masih di tahap gitu kan. Dan sekarang kalau di posisi lu dapat hal positif apa dari USS? Banyak sih. Nama tuh udah pasti kan. Kredibilitas. Iya, nama udah pasti. Terus koneksi juga kayak yang tadi gue bilang. Tapi yang paling penting menurut gue tuh circle. Jadi gue di USS tuh gue kenal sama banyak orang. Habis itu gue juga jadi sering main di circle yang menurut gue tuh positif banget dan suportif gitu, kayak saling support. Kayak misalnya ada proyekan apa, ayo bikin TikTok bareng-bareng gitu. Kalau nggak, ayo foto-foto OTD bareng-bareng gitu. Jadi saling bantu dan saling support aja sih sebenarnya. Ya itu menurut gue paling positif buat gue gitu. Maksudnya yang paling gue bersyukur lah gitu. Sampai terus tadi kan lu sempat bahas tuh kalau lu pertama jadi fotografer USS kan. Nah, gue pengen tanya, lu pertama banget sebelum lu tahu apa-apa. Lu maksudnya belum tahu USS, maksudnya ya lu nge-reach USS itu gimana gitu sampai lu bisa gabung gitu. Awalnya banget itu
gue kan dulu fotografi kan. Gue fotografi dan USS itu seingat gue itu followernya masih 15.000 deh, seingat gue kalau nggak masih salah. dikit. Masih 15.000 ya. Itu baru ada event, dia kan USS itu kan event sneaker kan. Itu masih yang pertama, sekarang udah 4 nih. Itu masih event sneaker yang pertama. Account-nya itu pokoknya masih zaman-zaman hypebeast banget tuh. Babe, Supreme gitu-gitu kan pokoknya. Itu followernya masih 15.000. Nah, gue kan dulu fotografi, gue suka foto-foto hypebeast juga tuh. Gue foto-fotoin orang pakai baju-baju hypebeast apa segala macam. Nah, gue ada tuh di repost sama USS 3 kali gitu. Gue di repost, terus mungkin dilihat nih kayak, oh foto gue kayak lumayan nih. Masuk. Iya kayak masuk nih, ya. Masuk gitu. Masuk. Gue di DM akhirnya, bro, ayo ikut kita foto-foto nanti next time. Terus gue pikir, oh ya udah, foto-foto hypebeast kan emang gue juga demen foto-foto. Terus mereka juga kayak barang-barangnya hypebeast gitu kan, jadi masuk. Gitu. Ya udah, jadi pertama kali ya pas itu. Gitu. Lu moto pertama kali, moto apa lu? Moto apa? Lu foto Di USS. USS-nya. Foto-foto iseng doang dulu, masih ya foto-foto, pokoknya foto-foto iseng buat konten Instagram doang gitu. Lagi zaman-zamannya LV Supreme. Oh Ya. iya. Terus pestol duit, tau kan Oh pestol duit? iya. Itu lagi zaman-zamannya banget tuh dulu. Sekarang kan udah nggak zaman. USS udah jalan berapa tahun ya berarti? Udah kayaknya udah 4 tahun ya kayaknya. 4 tahunan mungkin. Dia gede di tahun ketiga ya. Gede banget. Tahun Booming banget tuh. tahun lalu sih kayaknya yang event ketiganya deh. Soalnya tuh kalau nggak salah itu pengunjungnya benar-benar banyak banget dan termasuk event sneaker terbesar di Asia Tenggara. Oh, di Asia Iya, Tenggara. yang datang tuh benar-benar nggak cuma orang Indo doang. iya. Worldwide yang datang ya, ada orang Jepang, ada orang India, orang Singapura gitu. Makanya gokil banget cuy. Gitu. Gokil. Gokil. Pesan-pesan. Menurut lu pesan dari lu yang bisa lu ambil ya? Yang bisa gue ambil. Ya yang bisa. Yang bisa gue sampaikan ke orang. Yang Iya. maksudnya bisa penonton ambil. Iya betul. Itu. Dari lu. Kunci kesuksesan, kepercayaan diri itu penting banget cuy. Dan kemauan kita untuk belajar. Contohnya ya, dari pengalaman gue pribadi. Gue tuh orangnya tuh sebenarnya canggung banget tuh, tau kan? Iya nggak sih, gue canggung kan? Iya, canggung. Gue tuh kalau misalnya gue ketemu orang baru pertama kali, gue tuh nggak bisa kayak basa-basi kayak, bro, lu dari mana lu, naik apa lu kesini gitu-gitu, lu kuliah apa gitu-gitu, gue nggak bisa. Gue pertama kali ketemu orang kenalan, udah gue diem. Kalau orang ngajakin gue ngobrol. Kalau misalnya dia diem juga, gue nggak mungkin mulai pembicaraan, gue nggak bisa buka topik itu, gue nggak bisa. Kecuali ketemu orang dari sehobi misalnya. Sama-sama fashion nih, gue suka fashion, lu suka fashion, kita baru pertama kali ketemu, itu gue bisa ngobrol. Sepeda, gue ketemu orang, maksudnya gue sepedaan, terus ketemu orang di satu komunitas, gue ngobrol, itu bisa connect, ngomongin sepeda gitu kan. Tapi kalau gue nggak ada topik yang dibahas, gue tuh bener-bener nggak bisa, gue canggung. Kayak, pokoknya gue tuh mendinginkan suasana banget. Terus lu belajar? Gue belajar, gue kayak mencoba untuk mencoba lebih supel lah. Kayak ketemu orang gue coba buat lebih basa-basi, buat cari pembicaraan gitu-gitu. Gue masih belajar sih sampai sekarang jujur. Kayak gue masih sekarang tuh gue masih merasa canggung gitu jadi orang. Ya masih tahap belajar ya. Iya, bukannya gue nggak pede ya. Gue pede sih pede, tapi lu pedenya parah sih tapi. Iya. Karena gue pede lu boleh dicontoh orang sih. gue Sudah. ketemu cewek cakep di jalan gue ajak kenalan berani. Lu berani nggak lu? Nggak mungkin kan? Gitu. Ya pokoknya kunci kesuksesan kepercayaan diri, habis itu keinginan untuk belajar. Itu dua penting ya. Itu paling penting menurut gue ya. Kepercayaan diri Yoi. sama mau belajar. Yes. Kalau hal yang nggak bisa dicontoh dari lu, selain rebel. Hal yang nggak bisa dicontoh dari gue. Selain rebel ya, tadi rebel satu tuh. Hal yang nggak bisa dicontoh dari gue. Menurut lo apa deh? Apa? Menurut lo apa? Apa ya? Wah. Menurut gue tuh terlalu baik untuk nggak dicontoh gitu. Enggak. Nggak ya? Kayak lu di tengah-tengah aja gitu. Maksudnya? Apa ya? Kayak lu berteman gimana sih? Kenapa? Aneh gitu loh. Kalau kayak apa Aneh ya? kenapa, cuy? Role modelnya teman sendiri kayak aneh gitu. Jadi gue nggak pernah mandang lu bagus siapa jelek kayak apa. Jadi Ya udah teman aja, cair aja gitu. maksudnya kalau modelnya temen sendiri Apa sih?
Kalau gimana? Lu nganggap gue role model gitu? Enggak, kalau misalnya, kalau gue tanya lu, gue bagusnya apa? Kan aneh gitu ya. Oh, iya jalan sih. aja sebagai teman Iya aja sih, gitu. iya sih. Yang penting cocok. Nah, Iya. Iya. Tapi rebel sih yang jelas itu udah jelas banget sih. emang iya? Iya. Contohnya apa contohnya? Apa? Contohnya apa? Gitu nyemir lu jadi oren tuh rebel cuy. Orang semua lihat ke lu. Aduh, parah banget. Itu bukan rebel, itu sebenarnya Neka- contoh konkret kepercayaan diri. betul. Iya, iya. Betul. Jadi diperhatiin ya. Iya. Catchy. Oke. Jadi sekian nih podcast kali ini. Sekian MC Pods episode 4 ini. Semoga kalian bisa mengambil pesan dari Kickflip. Namanya dari Kickflip ya. Kickflip. Kickflip jadi Kickflip. Iya, soalnya kan Filbert. Ya, dia anak skateboard ya. Anak dulu ya. skate. Iya. Pokoknya kalau dari Filbert kuncinya yaitu kepercayaan diri sama mau belajar. Sisanya terserah kalian gitu ya. Ya, sekarang atur aja deh dulu gitu. Sama bangun koneksi juga. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kami, di Instagram kami di deskripsi @mcpentertainment, terus ada Instagramnya Filbert apa Instagramnya? Kickfilp. Nanti kita taruh di deskripsi. Sekian dari saya, ya Aga. Ada mau sampein lagi nggak? Enggak udah deh. Oh, udah, Iya. udah capek. Udah cukup ya, ngurusin milenial nih Iya semuanya. cukup lah, ngurusin orang ngapain sih kita? Iya. Ngurusin diri sendiri pusing gua. Iya. Cukup ya. Terima kasih sudah menonton. Bye.